Assalamualaikum. Ingat kasih lo. Salah ingat kasih lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Agustina dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Kesari Solahuddin dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Di sini kami berdua akan ngobrol atau berdiskusi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, yang pertama, di sini aku bakal membahas mengenai pengertian dari keuangan negara. Sebelumnya, aku mau tanya ke Mas Fatur dulu nih. Tahu nggak sih apa pengertian dari keuangan negara itu? Wah, kalau pengertian dari keuangan negara saya kurang tahu. Memang pengertian keuangan negara itu apa sih? Nah, berarti di sini aku bakal menjelaskan ke kalian semua dan ke Mas Fatur juga mengenai pengertian dari keuangan negara itu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang terletak di Pasal 1 Ayat 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat diambil oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Setelah aku jelasin tadi mengenai pengertian keuangan negara, Mas Fatur udah ngerti belum nih pengertian dari keuangan negara? Kalau pengertian dari keuangan negara sendiri saya sudah lumayan paham, tetapi yang masih saya bingungkan adalah hal yang meliputi dari keuangan negara itu apa sih? Oke, berarti aku bakal jelasin ke Mas Fatur dan juga buat ke teman-teman yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, hal-hal yang meliputi keuangan negara itu yang pertama adalah hak negara untuk melakukan pemungutan pajak, mengeluarkan dan menghadirkan uang, lalu melakukan pinjaman. Lalu yang kedua adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga adalah penerimaan dan pengeluaran daerah. Sebelum aku lanjutin, aku bakal menjelaskan juga mengenai penerimaan dan pengeluaran. Jadi penerimaan negara itu adalah uang yang masuk ke dalam kas negara, sedangkan pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Begitu juga dengan penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah, lalu pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Kalau ada keuangan negara, berarti ada pengelolaan keuangan negara. Nah, setelah ini aku bakal menjelaskan ke kalian semua dan ke Fatur mengenai pengelolaan keuangan negara. Sebelum aku yang jawab nih, Mas Fatur mau nyoba dulu nggak menjawab apa itu pengelolaan keuangan negara? Kalau dari pemahaman saya, pengelolaan keuangan negara itu adalah usaha atau kegiatan dari pemerintah atau negara untuk mengelola keuangan negara itu sendiri. Itu sebenarnya udah mendekati benar. Cuma lengkapnya gini ya teman-teman, pengelolaan keuangan negara itu merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber keuangan negara kita. Nah, sumber keuangan itu berupa pendapatan negara, belanja negara, dan sumber keuangan yang akan digunakan untuk menutupi biaya kekurangan yang mungkin nanti akan timbul. Mengenai sumber-sumber keuangan negara kita, aku bakal menjelaskan dua, yaitu ada pendapatan negara dan belanja negara. Oke, yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara itu adalah sesuatu yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Kalau di sini konteksnya adalah pajak. Pajak itu merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara kita. Lalu yang kedua ada belanja negara. Belanja negara itu merupakan sesuatu yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Nah, belanja negara ini ada 3 macam yang bakal saya jelasin, tapi sebenarnya ada banyak, tapi 3 aja cukup. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Belanja pegawai itu merupakan kompensasi yang akan diberikan kepada pegawai, baik berupa barang maupun uang. Lalu yang kedua ada belanja barang. Belanja barang ini merupakan pembelian barang atau jasa yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Contohnya Indonesia membeli beberapa teknologi dari Jepang yang nanti di Indonesia sendiri akan digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa tertentu. Yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan atau memperoleh aset. Fatur, tahu nggak nih apa aja pokok dari keuangan negara? Kalau itu aku tahu. Yang pertama ada APBN, yang kedua ada APBD, dan yang ketiga ada BUMN.
Ya, benar banget. Jadi substansi atau pokok dari keuangan negara itu ada APBN, APBD, dan BUMN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya aku jelasin dulu apa itu pengertian anggaran. Anggaran itu merupakan rencana keuangan yang menjadi perkiraan apa yang akan dilakukan di masa mendatang nanti. Sedangkan anggaran negara adalah rencana keuangan yang disusun dan dilakukan oleh pemerintah negara. APBN itu sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Jadi Fatur udah paham belum nih sama apa yang aku jelasin tadi atau ada pertanyaan? Aku masih ada pertanyaan soal pendapatan itu sumbernya dari mana sih? Oke, jadi pendapatan itu bisa bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Itu teman-teman, belanja negara ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. APBN ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, di sini mungkin Mas Fatur sama teman-teman yang lain penasaran siapa yang menyusun APBN itu. Nah, yang menyusun APBN itu adalah Presiden dibantu dengan para menteri, terutama Menteri Keuangan yang paling berperan. Lalu selanjutnya akan diserahkan ke DPR untuk disetujui atau disahkan. Yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai APBD. Sama seperti APBN, APBD ini juga terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan juga pembiayaan. Penjelasan sampai di sini nih kayaknya Mas Fatur diam aja. Itu ngerti atau ada pertanyaan? Wah, kalau ngerti sih saya ngerti. Cuman ada pertanyaan, yaitu dana dari APBD itu dari mana sih? Oke, jadi aku boleh jelasin. Dana APBD itu sumbernya ada 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada dana pembiayaan, lalu yang ketiga ada dana lain-lain yang sifatnya itu sah. Nah, sekarang kita cek nih pengetahuannya Fatur. Tahu nggak siapa yang nyusun APBD? Itu yang nyusun APBD, aku nggak tahu. Siapa tuh? Baca aku kasih tahu aja nih ya. Ya. Jadi yang menyusun APBD itu adalah pemerintah daerah, lalu setelah itu akan diserahkan ke DPRD untuk disetujui atau disahkan. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau secara keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi dari BUMN. Yang pertama sebagai sumber pendapatan atau devisa negara, yang kedua sebagai pembuat kebijakan perekonomian, lalu yang ketiga adalah sebagai penyedia produk baik barang maupun jasa. Lalu ada beberapa contoh dari BUMN. Yang pertama di bagian bandar udara yaitu PT Angkasa Pura, di bagian logistik ada PT Bulog, di bagian perbankan ada PT BNI, PT Bank Mandiri, dan BRI. Lalu di bagian asuransi ada PT Jiwasraya dan PT Jasa Raharja. Lalu ada tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Nah, yang pertama itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dari pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ke masyarakat itu pada satu titik meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua adalah mendorong adanya redistribusi pendapatan. Nah, melalui kebijakan fiskal dari APBN ini mendorong pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan agar tidak ada kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin secara mencolok. Yang ketiga adalah merealokasi sumber-sumber ekonomi. Maksudnya merealokasi sumber-sumber ekonomi ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas secara optimal. Oke, jadi sekian perbincangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.